perkenalkan nama lengkap saya Novidrano Jika Mendonca dengan NIM 24320009. Prodi PJKR, saya berasal dari Melaka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kelompok 3 tentang rumusan domain kognitif siswa. Latar belakang dari rumusan domain kognitif siswa. Dalam dunia pendidikan, perkembangan siswa tidak hanya diukur dari keterampilan fisik dan sosial, tetapi juga dari aspek kognitif. Domain kognitif terhubung dengan kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, serta mengevaluasi informasi yang diterima oleh siswa dalam proses pembelajaran. Taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom yang mengklasifikasikan domain kognitif dalam 6 tingkatan berpikir, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Setiap tingkatan memiliki peran dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa, mulai dari mengingat informasi hingga berpikir kritis dan kreatif. Dalam sistem pendidikan, pemahaman mengenai domain kognitif sangat penting bagi pendidikan dalam merancang metode pembelajaran yang efektif dengan mengembangkan aspek kognitif siswa agar secara lebih baik, mendalam, memahami konsep-konsep dengan lebih baik, serta mampu menginspirasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan nyata. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil 3 rumusan, yaitu apa yang dimaksud dengan domain kognitif dalam pendidikan, yang kedua bagaimana tingkatan dalam domain kognitif berdasarkan taksonomi Bloom, yang ketiga bagaimana penerapan domain kognitif dalam proses pemahaman. Itu pengertian dari yang pertama, yaitu domain kognitif. Domain kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan proses berpikir, pemahaman, dan pengelolaan informasi dalam pembelajaran. Menurut Bloom 1956, domain kognitif mengacu berbagai tingkatan berpikir, mulai dari mengingat informasi hingga evaluasi dan penciptaan ide baru. Dalam dunia pendidikan, domain kognitif sangat penting karena mengaruhi bagaimana siswa memahami materi, menghubungkan informasi, dan menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan berpikir yang baik memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah, membuat keputusan yang tepat, serta mengembangkan kreativitasnya. Ya, dari yang itu pengertian dari yang pertama. Yang kedua tentang taksonomi Bloom dalam domain kognitif. Dan di sini ada 6 bagian, yaitu evaluasi, sintesis, analisis, penerapan, pemahaman, dan pengetahuan. Dari sini yang pertama yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu siswa dapat menilai atau membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya seperti menilai kelebihan atau kekurangan suatu teori atau metode eksperimen. Ya, yang itu pertama. Yang kedua yaitu sintesis, yaitu siswa dapat
mengembangkan berbagai elemen informasi untuk menciptakan gagasan atau konsep baru. Contohnya menulis esai atau isian dengan argumen logis berdasarkan beberapa faktor. Ketiga, analisis. Analisis yaitu siswa dapat memecah suatu konsep menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan antar bagian tersebut. Contohnya menganalisis struktur atau teks serta membandingkan dua teori ekonomi. Analisis yang kelima. Yang keempat yaitu penerapan. Penerapan yaitu siswa dapat menggunakan informasi atau konsep dalam situasi nyata. Contohnya menerapkan rumusan dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Yang kelima, pemahaman yaitu siswa dapat menjelaskan kembali informasi dengan kata-kata sendiri. Contohnya menjelaskan makna dari suatu teks atau menjelaskan fungsi suatu alat dalam sains. Terakhir yang keenam yaitu pengetahuan. Pengetahuan itu siswa dapat meningkatkan dan mengenali fakta, istilah, serta konsep-konsep dasar suatu pelajaran. Contohnya menghafal rumus matematika atau definisi suatu istilah lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir yaitu peran domain kognitif dalam pembelajaran. Peran domain kognitif dalam pembelajaran atau pengembangan domain kognitif dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir siswa. Ini contoh atau berikut dari beberapa manfaat penguatan aspek kognitif dalam dunia pendidikan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman atau konsep siswa, lebih mudah memahami materi pembelajaran secara mendalam. Kedua, meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan gagasan baru. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan atau pemecahan masalah. Siswa mampu memahami solusi atas berbagai permasalahan akademik dan kehidupan nyata. Yang keempat, mendorong kreativitas siswa, dapat menyusun ide-ide baru berdasarkan informasi-informasi yang mereka pelajari. Untuk mengoptimalkan pengembangan domain kognitif juga ada pembelajaran. Guru dapat menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama itu pendekatan berbasis atau penemuan. Mendorong siswa untuk menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan percobaan. Contohnya dalam pelajaran sains, siswa diminta melakukan eksperimen sederhana untuk memahami hukum fisika. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberikan masalah nyata yang harus mereka selesaikan menggunakan pemikiran kritis. Contohnya, siswa diminta mencari solusi terhadap isu lingkungan di daerah mereka. Yang ketiga,
diskusi dan debat, memfasilitasi interaksi antar siswa, membuat suatu topik untuk melihat pemahaman dan analisis mereka. Ya, contohnya seperti debat tentang dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat yaitu evaluasi dan refleksi, mengajak siswa untuk melihat pembelajaran mereka dan memberikan umpan balik. Contohnya seperti siswa menulis jurnal refleksi tentang pembelajaran yang mereka pelajari dan bagaimana hal itu bermanfaat bagi mereka. Kesimpulannya yaitu pemain kognitif merupakan aspek penting dalam pendidikan, mencakup kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Taksonomi Bloom menjadi dasar dalam mengelompokkan berbagai tingkatan berpikir siswa, mulai dari mengingat informasi hingga mengevaluasi dan menciptakan ide baru. Dalam pembelajaran pengembangan pemain kognitif dapat dilakukan mulai dari metode seperti pembelajaran, diskusi, refleksi, dengan mengoptimalkan aspek-aspek kognitif siswa dapat lebih memahami materi, berpikir, dan mengembangkan keterampilan atau pemecahan masalah yang berguna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari hasil presentasi saya minta terima kasih untuk waktu yang sudah saya mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sekian dari saya atas nama Nova Mitriano J. Mendonca, NIM 24320009. Terima kasih.